grebek spesialis laboratorium. Sekarang kita mau grebek ruangan Dokter Maimun, spesialis patologi klinik. Let's go, check it out. I'm so damn lost to what I loved and what I lost, but let's get lost in love tonight. Assalamualaikum dokter. Wah, Dokter Maimun. Inilah Dokter Maimun. Dokter, permisi. Saya Dokter Rezi dok dari IGD, mau tanya-tanya dok seputar lab-lab. Permisi ya dok. Oke. Mulai ya kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Lava, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Dokter Rezi. Kita kali ini mau podcast yang kesekian kalinya dari semua podcast yang udah kita jalani. Boleh itu dokter umum, boleh itu dokter spesialis, dan semuanya ilmu-ilmu itu update. Nah, itulah yang membedakan Lava dengan rumah sakit yang lain. Oke, hari ini kita akan podcast lagi sama dokter spesialis patologi klinik. Cantik banget ya, udah cantik, kalem, anggun. Aduh, siapa lagi kalau bukan Dokter Maimun, spesialis patologi klinik. Selamat siang dokter. Selamat siang Sobat Lava. Apa kabar dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Dokter Eci ini kalau saya pakai masker gini mana kelihatan kalau cantik. Tetap kelihatan cantik nih. Kalem cantik lagi Lafarid punya. Dokter, perkenalan diri dulu ya dok. Untuk selama ini dokter praktik di mana dok? Saya di 3 tempat, di 3 rumah sakit. Yang pertama di Rumah Sakit Lavalet tentunya, kemudian di Rumah Sakit Saiful Anwar, sekaligus juga dosen di FKUB ya, Fakultas Kedokteran Brawijaya. Kemudian yang ketiga juga di Rumah Sakit Wabah Usada Kesamudai. Wah, sudah dokter spesialis ya, kemudian dosen pula, cantik pula, aduh lengkap dah, sempurna, perfect ya. Dokter, banyak pertanyaan nih keluar dari Sobat Lava gitu, terutamanya sih tentang vaksin dokter. Baru-baru ini kan kita ada vaksin juga ya di Lavalet gitu dok. Nah, Sobat Lava ini pengen tahu seberapa jauh, seberapa efektif, kemudian untuk kalangan siapa saja yang tidak boleh seperti apa gitu. Nanti sambil bahas dok. Ya. Oke. Buat pertanyaan teman-teman yang pertama, nah paling umum banget, nah vaksin di Indonesia itu ada berapa sih dokter? Ya, gitu. Jadi kita mungkin bicara dulu macam-macam atau jenis dari vaksin itu ya. Jadi vaksin itu adalah yang utama mengambil bagian dari virus atau patogen yang akan diinjeksikan atau diberikan ke calon penerima vaksin ya, supaya terbentuk sistem imun yang cukup kuat, yang cukup efisien dan diharapkan jangka panjang. Jadi ada vaksin virusnya yang dimatikan atau inactivated viral ya, itu adalah mungkin yang dipakai saat ini yang banyak di Sinovac ya, dari PT Sinovac ya. Jadi CoronaVac, kemudian ada juga dari Sinopharm, jadi 2 itu. Ada lagi nanti juga masih belum ya. Kemudian yang kedua adalah vaksin rekombinan RNA. Apa itu? Jadi pada virus itu ada materi genetik. Materi genetik ini dipilih gen yang spesifik untuk virus tersebut, kemudian dilakukan rekombinan dan nantinya ini akan dijadikan vaksin. Yang ketiga adalah vaksin subunit atau protein dari virusnya yang diambil. Jadi tidak seluruh virusnya. Jadi protein, jadi peristiwa 3 itu protein yang bersifat antigenik yang bisa menstimulasi sistem kekebalan tubuh kita. Itu ada vaksin subunit. Itu ada juga beberapa macam, termasuk vaksin pembuatan vaksin merah putih nantinya yang buatan Indonesia ya. Kalau yang vaksin rekombinan ini juga nantinya akan beredar beberapa merek ya. Termasuk ada Pfizer, Moderna, AstraZeneca gitu ya. Kemudian di 3 inilah nantinya yang 3 jenis ini ya. Kalau mereknya kan ada banyak itu ya. Nanti akan menjadi vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat luas.
aman enggak ya? Aman ya. Aman ya dok ya? Aman, aman semuanya aman gitu ya. Oke. Apakah berbeda dok vaksin untuk kesehatan atau perawatan? Ya apa enggak dok? Sama ya, jadi sama semua, jadi jangan khawatir, sama, tidak ada diskriminasi ya. Kalau kelompok tertentu, oh vaksinnya merek ini, oh yang kelompok ini masyarakat sama saja ya. Sinovac itu ya dok ya sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang ya, masih ada kendala kan, belum masuk semua kan AstraZeneca ya. Iya. Masih dalam kajian ya. Wah ini yang belum bisa karena sekarang masih trial. Oh, masih trial yang fase 3 vaksin merah putih ini. Jadi mungkin Maret atau April mungkin ya masih ada. Tapi sepertinya untuk siap itu masih akhir-akhir tahun ini ya dok ya. Iya, pasti kita tunggu ya Indonesia. Untuk pemberiannya dokter berapa kali pemberian? Kemudian apakah kalau sekali pemberian saja itu sudah cukup membentuk untuk antibodi kita? Iya. Sampai saat ini memang yang masuk ke Indonesia semuanya yang sudah siap diberikan adalah yang vaksin dengan 2 dosis. Meskipun ada memang vaksin yang 1 dosis saja bisa, tetapi itu masih belum cukup. Tapi untuk yang secara umum banyak adalah 2 dosis. Jadi jaraknya antara 2 minggu sampai 28 hari. Jadi 1 kali cure pemberian itu harus 2 dosis. Jadi berjarak antara 2 minggu sampai 28 hari. Jadi tidak boleh kalau misalnya saya sekali kok aja tidak boleh. Jadi harus full 2 dosis ya. 2 pemberian jarak 2 minggu sampai 28 hari. Kira-kira apakah ada dok yang memang harus 28 hari kalangan misalnya lansia seperti itu dok, atau boleh berapa? Ya sebenarnya secara umum memang lansia dibuat 28, tapi orang masyarakat umum pun atau yang tidak ada persyaratan khusus pun itu bisa maksimal 28 hari. Misalnya, 2 minggu saya 2 minggu ternyata nggak bisa, saya sakit. Nah seperti itu harus sembuh dulu kan? Berarti kan dia lebih dari 2 minggu sudah. Iya. Itu dibolehkan. Boleh dok ya. Sampai batas 28 hari. Setelah 28 hari apakah masih efektif dok? Nah ini yang harus dites ya, dicek apakah. Kadang suka males tuh masyarakat Indonesia. Iya, sistem imunnya tidak optimal. Banyak soalnya ada beberapa yang tidak melanjutkan, jadi drop out. Nah itu kan tidak optimal ya, sistem kekebalan tubuhnya tidak sempurna. Bisa jadi malah belum terbentuk ya, sehingga harus memang sudah penelitiannya sudah memastikan bahwa harus 2 kali 28 maksimal ya. Jadi tetap harus vaksin ya guys. Pemberian pertama terus drop out itu tadi lebih dari 28 hari nggak maksimal pemberian vaksinnya. Oke. Terus kemudian dok ada lagi yang nanya, ibu saya tuh terkena diabetes, darah tinggi seperti itu dok. Kira-kira apakah boleh dok untuk vaksin Sinovac ini? Itu tergantung ya. Kalau usianya masih di bawah maksimal 59 itu misalnya diabetes, hipertensi itu ada kriteria berbeda dengan yang usia-usia tua. Jadi asalkan terkontrol dengan baik ya, HbA1c-nya kurang dari 1,5, rutin berobat dan stabil selama ini tidak ada keluhan atau kambuh ya, itu tidak apa-apa. Tensinya juga aman di bawah 140 ya, 140 110. Tapi kalau tidak terkontrol ya nggak boleh. Harus kalau yang usia tua ya itu ada persyaratan. Ada screening khusus, tidak hanya sekedar stabil tidaknya, tapi ada nanti ada kriteria namanya tingkatannya rapuh itu ada nanti itu antara pokoknya intinya ya dari rapuh itu ditanyain bisa nggak naik tangga 10 tangga sendiri tanpa bantuan orang lain, bisa nggak jalan 100-200 meter tanpa kesulitan atau tanpa sesak, kemudian berat badannya tidak pernah turun sekian persen dari tahun kemarin misalnya. Kemudian ada lagi yang kriterianya juga
apakah dia penyakitnya berapa jumlahnya. Jadi penyakit-penyakit utama itu ditanya, di screening. Kalau lebih dari 5 penyakit tertentu ya, itu maka tidak boleh. Jadi tetap ada pertimbangan. Nanti pada saat mau vaksin nanti ada wawancara scoringnya ya. Layak apa enggak ditanyai. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang dalam tingkatan rapuh tadi. Rapuh. Itu khusus lansia saja Dok atau ya, lansia saja di atas 60 tahun gitu? Ya, betul. 60 tahun. Kalau untuk komorbid nggak ada untuk scoring gitu? Untuk komorbid itu tadi hanya apakah stabil sama ini apa tadi? Kontrol apa enggak? Gitu Ya, tidak sampai pertanyaannya tidak sampai khusus untuk wawancara. Jadi sebenarnya untuk yang orang tuanya Sobat Lava yang punya komorbid atau teman-temannya Sobat Lava yang punya diabetes darah tinggi dan kawan-kawannya penyakit ginjal divaksin ya Dok ya. Asal terkontrol, diabetesnya terkontrol, gula darah bagus, HbA1c bagus, kemudian tensinya juga terkontrol, jadi aman lah insya Allah. Kemudian Dok, ada lagi yang bertanya nih, apa sih yang dimaksud dengan antibodi kuantitatif itu Dok? Ini kan baru ini Dok. Nah, ini sekarang lagi marak ya. Lagi hits nih. Lagi hits. Nah, mungkin kok ada perusahaan antibodi di flyer-flyernya rumah sakit itu ada promo antibodi kuantitatif. Antibodi kuantitatif ini adalah kalau di laboratorium ada istilah pemeriksaan antibodi secara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif hanya positif negatif atau angkanya pakai COI yang juga sebelumnya sempat marak itu ya, pakai Eclia COI itu, atau positif negatif seperti pada rapid test. Nah, kalau yang kuantitatif berarti antibodinya bisa terukur jumlah atau titernya, kadar titer atau aktivitasnya bisa terukur sekian unit, sekian arterium per mililiter. Nah, untuk SARS-CoV-2 ini yang antibodi kuantitatif adalah yang dianggap mempunyai makna fungsional, itu adalah yang antibodi terhadap antigen RBD namanya. Jadi SARS-CoV-2 virus penyebab COVID-19 ini punya protein, ada berapa? Ada protein NS. Nah, protein yang S ini adalah protein yang mempunyai tonjolan atau tonjolan apa ya? Mempunyai bagian namanya RBD, receptor binding domain. RBD ini adalah protein yang tempat virus ini untuk menancap di sel. Hingga di sel, nah makanya terus dibentuk. Kalau dia menancap di sel, nanti dia menancap di sel, maka akan merangsang antibodi terhadap RBD ini. Nah, kalau kita pernah terpapar dengan SARS-CoV-2 atau vaksin, nah bisa dilihat dari pemeriksaan antibodi kuantitatif anti-RBD ini. Oh, saya habis vaksin, saya pengen tahu vaksinnya manjur nggak sih? Itu periksa itu. Jadi setelah dosis kedua, minggu kedua atau ketiga, satu minggu sampai 2 minggu atau sampai 4 minggu dari dosis kedua itu bisa. Kalau pengen tahu, saya pengen tahu sih antibodi saya terbentuk nggak sih? Nah, perintahnya adalah pemeriksaan antibodi anti-RBD kuantitatif. RBD kuantitatif ya Dok ya. Nanti kan keluar lagi, oh ternyata kadarnya kok sekian, oh berarti saya sudah terbentuk antibodi. Akhirnya saya sudah mempunyai kekebalan terhadap SARS-CoV-2. Itu bertahan berapa lama Dok atau? Nah ini yang masih sampai sekarang belum ada versi ya Dok ya. hasil riset yang pasti ya. Sampai berapa lama sih antibodi yang terbentuk ini bertahan dalam tubuh kita setelah kita vaksin? Itu masih belum ada penelitian, tapi diharapkan sih memang harusnya dari setahun ya. Kalau yang terinfeksi kan 2 bulan ada yang sudah habis, ada yang sampai 2 tahun juga ada, tapi kan itu adalah harapan dan perkiraan. Karena kan pandemi kita kan masih belum 2 tahun ya. Iya. Tahun kita juga diharapkan memang
kalau bisa minimal 6 bulan sampai setahun ya bertahan. Tapi masih kita mungkin menunggu ya penelitiannya rata-rata bertahan berapa lama sih? Mungkin dia tiap vaksin juga nggak sama. Karena kan jenis-jenis ya mungkin nggak sama ya. Karena beda jenisnya tadi yang saya sampaikan. Jadi kemungkinan antibodi yang terbentuk pun jumlah sama berapa lamanya itu juga mungkin berbeda. Oke, kira-kira kalau di Lavalet ini sudah ada alat untuk antibodi kuantitatif itu belum sih dok? Alhamdulillah di rumah sakit Lavalet baru sudah ada sobat Lava. Sudah ada untuk alat imunologi, alat pemeriksaan imunologi antara lain adalah untuk pemeriksaan antibodi anti RBD kuantitatif. Itu tidak hanya itu, banyak pemeriksaan lain yang juga berguna untuk berbagai macam pemeriksaan antibodi, antigen, pemeriksaan endokrin, marker kanker dan sebagainya. Saat itu bisa untuk itu juga. Luar biasa kan Lavalet udah punya antibodi kuantitatif, udah pemeriksaan antigen, semua kita lengkap ya dok ya. PCR apalagi lengkap ya. Oke dokter, mungkin ini penghujung podcast kita. Terima kasih banyak dokter sebelumnya ilmunya teman-teman sobat Lava terkait dengan corona, pemberian vaksin seperti apa dok? Mungkin pesan saya ini kan habis ini kan masyarakat luas divaksin ya. Jangan lupa untuk persiapan untuk vaksin, tubuh harus fit betul dijaga. Jangan sampai pada saat kita vaksin wah sakit, terus minum yang banyak, makan yang bergizi, istirahat cukup, jadi jangan begadang malamnya, hindari alkohol, merokok gitu ya. Nah itu kemudian juga olahraga rutin, suplemen. Ketika kita mau vaksin fit dan persiapan betul. Kalau misalnya pada saat vaksin kan nanti setelah vaksin kan ditunggu selama setengah jam untuk melihat ada tidaknya efek samping ya. Nah KIPI itu jangan lupa jadwalnya diingat kapan harus kembali. Ya, lebih dari 20 hari. Ya, kartunya kok hilang langsung difoto. Jadi kan jangan sampai lupa. Jadi diingatkan itu. Kemudian kalau sudah selesai vaksin bukan berarti betul. Euforia saya makan nggak pakai masker, jangan, karena vaksin ini tidak menjamin seseorang tidak terpapar oleh virus ya. Jadi masih bisa jadi OTG. Artinya gini, virusnya mungkin masih bisa masuk tetapi tubuh kita kuat. Artinya virusnya kalau udah masuk tubuh kita kuat, kita pergi kemana-mana kan bisa menularkan orang lain. Jadi masih tetap punya potensi menjadi sumber penularan bagi orang lain. Kasihan yang tidak divaksin atau belum, yang masih komorbid, tapi iya yang imunnya tidak bagus, kasihan. Tetap harus taati protokol kesehatan. Iya. Jaga jarak. Jangan down ya dok ya. Jangan sombong udah vaksin terus enaknya nggak pakai masker awal-awal yang tertular, kasihan. Oke, terima kasih banyak Dokter Maimun atas ilmunya. Sama-sama. Terima kasih dokter. Oke, sobat Lava, sudah terjawab pertanyaan pertama ini. Terjawab. Oke, kita sampai ketemu lagi nanti di podcast selanjutnya yang materinya pasti jauh lebih seru-seru dari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.